How's it going, everybody? It's your boy, Glass Cookie, and welcome to Glass of Mystery. Jadi kali ini aku akan menceritakan tentang kisah horor ataupun kisah-kisah mistis yang ada di Jogja. Jadi teman-teman yang pernah kuliah di Jogja ataupun tinggal di Jogja kayaknya tahu dengan beberapa kasus ini. Jadi seserem apakah kasusnya atau kisahnya? Kita langsung ke kisah yang pertama. Yang pertama itu adalah Bundaran Teknik UGM. Ya, Bundaran Teknik UGM. Jadi sekilas kita melihat itu kayak bundaran biasa aja sih, kayak ya bundaran orang lewat. Jadi teman-teman yang kuliah di UGM pasti tahu, apalagi anak teknik tahu kan ini. Nah, apalagi kalian yang sering-sering main-main ke UGM ya pasti tahu lah bundaran teknik ini, teman-teman. Jadi katanya ini ya, ada desas-desus bahwa sebenarnya kalau kita lewat ke bundaran tersebut sendirian pada tengah malam lah, siapa juga ya tengah malam sendirian ke sana. Tapi ya kayak gitu ada desas-desusnya, katanya kalau misalnya sendirian terus kita tengah malam ke sana, terus kita nyanyi lagu Gugur Bunga, tahu kan lagu Gugur Bunga kan? Nah, katanya nanti bakal ada suara arwah-arwah pahlawan yang ngikutin kalian di belakang dan ngikutin nyanyian kalian. Iya, kalian bakal duit sama hantu-hantu para pahlawan. Gimana? Kalian yang anak teknik UGM, apakah kalian mengkonfirmasi ini? Katanya sih ini beberapa orang sudah katakan bahwa ada kejadiannya, tapi ya kita nggak tahu kan. Namanya juga ini apa, kisah percaya nggak percaya gitu ya kan. Kita langsung ke next listnya, boy. Yang kedua adalah Kandang Menjangan. Nah, kalau lokasi ini aku kurang tahu ya teman-teman. Jadi aku meskipun kuliah di Jogja, tapi aku nggak sering jalan-jalan. Jadi aku nggak tahu mengenai Kandang Menjangan ini sih teman-teman. Katanya nih bahwa Kandang Menjangan ini sudah berumur sekitar 250 tahun lamanya gitu, udah berumur nih, udah tua banget nih. Nah, tapi katanya dulu ini sebenarnya Kandang Menjangan ini sebenarnya adalah hutan. Nah, hutannya itu namanya adalah hutan Kerapyak. Nah, hutan Kerapyak ini sebenarnya adalah hutan yang difavoritin lah sama kerabat-kerabat keraton untuk berburu gitu teman-teman. Ya biasa kan, orang kerajaan itu kan hobinya berburu lah, kayak ya hobi-hobi yang cukup mahal gitu ya. Nah, pada tahun 1613 teman-teman terjadilah kecelakaan di situ. Jadi seorang kerabat keraton itu tewas disuduk rusa waktu saat berburu katanya teman-teman. Nah, untuk memperingati beliau, jadi dibangunlah benteng yang sekaligus dipakai untuk berlindung dari hewan liar dan mengintai hewan buruan gitu kisahnya. Nah, itu sedikit sejarahnya doang. Nah, kita masuk ke cerita seremnya. Ini ceritanya nggak tahu bener atau nggak ya, kayak ya ini kayak biasalah urban legend gitu. Jadi ya kita percaya nggak percaya aja sih sebenarnya. Kalau aku sih nggak percaya karena kan kayak ini cerita-cerita orang gitu kan. Tapi nggak tahu, katanya banyak mahasiswa yang lewat sana juga katanya sih beneran katanya ngalamin, tapi kita nggak tahu kan. Pernah dulu mahasiswa pulang malam lewat Kandang Menjangan ini, tiba-tiba temannya itu kaget ngelihat sesuatu yang aneh pas lampu sepeda motornya itu menyoroti celah-celah jendela yang ada di Kandang Menjangan itu. Nah, kalau kalian lihat Kandang Menjangan itu, kalau kalian tahu dan kalau kalian udah pernah lihat, nah kalian tahu kan seperti apa. Nah, yang belum pernah lihat nih aku kasih gambarnya seperti ini. Nah, serem kan? Nah, terus jadi ada percakapan, tapi aku ini percakapan bahasa Jawa, cuma aku kayak nggak tahu kayak mana cara logatnya. Cuma kayak aku coba bacain ya. Ke opo yo, kok ono putih-putih? Artinya itu apa ya? Kok kayak ada putih-putih gitu. Nah, si temannya jawab, orang ngerti, nek bengi ngene iki mataku wis rapatio ketok. Wis rasa diulati. Bahasa Indonesia nggak tahu
kalau malam gini mataku tuh nggak terlalu kelihatan, udahlah jangan diliatin katanya gitu. Nah karena kebetulan motor mereka itu kan searah ke kandang menjangannya kan. Pas waktu mendekat ke arah pintu bangunan, tiba-tiba lampu motornya itu nyorot kayak sosok wanita gantung diri di dalam kandang menjangan itu, kayak kelihatan sekelebat gitu lah, kayak ada cewek lagi gantung gitu loh. Terus kakinya itu ngayun-ngayun katanya. Nah kepala wanita itu bergerak mengikuti ke arah kedua pemuda tadi, tahu kan, lagi gantung nih kepalanya tuh kayak mandang terus ngikutin gitu. Gimana coba, kayak kalau beneran ada gitu gimana coba. Aku betul tinggal motor itu, tak kabur aku, tak kebut. Karena ya tapi kita positif thinking aja, mungkin itu adalah hanyalah seperti kain-kain ya kan, atau mungkin mbak-mbak yang pengen ikut pulang gitu ya, mbak-mbak pengen ikut pulang aja gitu teman-teman. Gimana buat kalian? Kalau kalian di posisi mas-mas tadi gimana? Kalian ngapain? Ikut kenalan atau coba interview mbak-mbaknya atau coba bikin podcast? Kita langsung ke next listnya. Nah, bioskop XX1. Nah, kalau teman-teman kuliah di Jogja dan punya kakak senior yang sering ngobrol sama kalian, apalagi yang udah lama banget di Jogja, itu kalian pasti tahu mengenai kisah bioskop XX1 ini. Iya, bioskop XX1 yang sangat terkenal di Jogja lah. Kalian tahu lah yang mana menurut itu cuma satu bioskop yang berdiri tunggal lah gitu lah, bukan di mall-mall ya. Ini bener-bener satu bioskop tok gitu, bioskop XX1, dan itu hanya cuma satu di Jogja. Nah jadi katanya kalau misalnya kita kan kalau misalnya lihat bioskop itu kayak biasa aja kan, kayak nggak ada apa-apa, bagus tuh lagi malam bioskopnya, bioskop favorit bro tetep. Yang kalau misalnya dulu aku zaman kuliah tahun 2013-14 kalau kita nonton itu, kalau misalnya filmnya baru itu pasti ngantrinya ngantri banget bro. Itu sampai ada yang rela-rela belum buka bioskopnya kita udah nungguin. Nah katanya sebenarnya bioskop ini dulu adalah bangunan ataupun gedung yang dibangun 2 lantai katanya gitu. Yaitu ada dia itu Swalayan Hero dan juga bioskop Empire 21. Nah tepat di sebelahnya itu ada bioskop yang namanya adalah Regen atau Regen atau Regen ya. Nah jadi ceritanya pada tahun 1999 bioskop Regen ini terbakar habis dan memakan korban jiwa sebanyak 15 orang. Nah, setelah insiden itu gedung ini nggak pernah nggak pernah direnovasi lah, gedung Regen itu ya, bener-bener kayak dibiarkan terbengkalai ya, terbakar, maksudnya sisa-sisa puing-puingnya itu dibiarin, dan sekitar 10 tahun lamanya. Nah sampai akhirnya dibangunlah bioskop XX1 itu, ataupun dibangunlah bioskop XX1 dari tanah bioskop Regen tadi teman-teman. Dan bioskop XX1 yang sampai sekarang ya masih berdiri meskipun ada COVID, mereka akhirnya ya gitu nggak beroperasi sementara. Kita doakanlah supaya pandemi ini kelar biar bioskop bisa buka ya kan, bisa kita nonton bareng lagi. Nah ternyata banyak yang bilang kalau bioskop ini sebenarnya angker ya. XX1 yang kita lihat megah, cantik, berbau popcorn itu angker kayak itu. Karena angkernya ini pas awal-awal didirikan lah. Bahkan katanya ya banyak orang yang sudah mengalami kejadian-kejadian mistis sewaktu lagi nonton film. Nah berawal dari munculnya bau busuk, bau terbakar, terus suhu bioskop yang awalnya dingin tiba-tiba panas banget. Terus ada juga cerita pernah lihat kilatan api kayak kalau lagi bakar-bakaran pakai api unggun. Nah itu dalam bioskop ya kan, kalian tuh lagi di bioskop lagi nonton, ada yang kayak ngelihat orang lagi kemah di situ bikin api unggun. Nah kayak gitulah. Nah kabarnya kejadian itu sering banget muncul kalau jumlah penonton midnight. Nah kebetulan kalau misalnya kalian nonton midnight dan cuma kalian ada 4 orang, katanya kalian akan ngalamin. Tapi nggak tahu ya di sekarang ada lagi tuh cerita-cerita kayak gituan. Dan jarang juga sih orang nonton midnight. Dan aku pernah dengar cerita temennya abangku. Dia bilang waktu nonton itu midnight, nonton film Chinese gitu, film Taiwan gitu. Itu film Taiwan dulu biasanya tuh di midnight teman-teman. Jadi pas nonton katanya dia ngeliat satpam tuh, tapi satpamnya beda. Satpamnya itu pakai baju yang lama gitu loh, bukan satpam yang sekarang yang pakai baju hitam itu. Nah ternyata pas
ditanya gitu, nggak ada orang kayak gitu katanya gitu teman-teman. Nah itu kayak mungkin salah lihat, mungkin kita nggak tahu, mungkin ada yang jadi cosplay. Nah kita lanjut ke cerita. Jadi ceritanya bioskop Regen itu habis terbakar dan memakan korban, dan itu korbannya itu ada di 4 studio. Jadi kayak 4 studio itu terbakar habis lah gitu katanya. Dan sebenarnya ada masih 4 jasad yang belum ditemukan sampai sekarang. Nggak tahu bener atau enggaknya ya teman-teman. Jadi kalau nonton film Midnight cuma berempat, nah kayak aku bilang tadi, itu katanya biasanya ruangan studio tiba-tiba bisa terasa penuh. Nah ini aku juga sering dengar. Nah tempat yang harusnya kamu duduk itu udah dipakai orang lain. Pas ditanya ke petugas, ternyata nggak ada orang nonton selain kamu. Nah gimana coba? Kalian lagi nonton Midnight nih ya, malam-malam tiba-tiba, loh kok rame? Kok orangnya di tempat duduk udah ada? Pas kalian tanya, loh nggak ada orang, cuma kalian berempat. Nah gimana perasaan kalian? Kalian langsung pulang pasti, yakin aku gitu, pulang gitu. Nah, dan ada cerita terakhir, oke? Kita langsung aja lah, rapal aja ya. Cerita terakhir itu ada di Jalan Pantai Wonosari ke Jogja. Nah, kalau kalian yang udah kuliah di Jogja, kalau belum ke Pantai Wonosari, kalian ngapain aja di Jogja kuliah? Apakah kalian cuma kupu-kupu, ataukah kalian nggak pernah jalan-jalan? Nah, kalau misalnya kalian tahu Pantai Wonosari itu pantai yang indah-indah teman-teman. Pantai yang menurut gue pribadi punya ketenangan sendiri, punya kenangan tersendiri lah, karena aku suka pantai ya. Nah tapi katanya banyak desus lah mengenai jalan dari pantai ini ke Jogja gitu. Jadi kayak arah pulang balik ke Jogja. Apalagi kalau kamu pulang naik motor sendirian. Nah katanya itu ada fase-fase ketika kamu naik motor sendirian, dan ini fase mistis ya. Nah fase yang pertama katanya motormu tiba-tiba akan terasa berat, padahal tidak ada apa-apa, dan ketika kamu lihat ke kaca spion juga ya nggak ada orang. Nah kemudian di fase yang kedua akan ada bau semerbak, bau kas-kas kemenyan gitulah. Nah fase yang terakhir akan ada orang yang berbisik kepadamu dan bilang, wow, gimana perasaanmu pulang dari pantai malam-malam, tiba-tiba kamu sendiri, tiba-tiba ada yang ngomong kayak gitu sama aku, tinggal motornya, aku bilang balik lagi aku ke pantainya, sudah tidur nginap, udah selesai gitu. Karena lagian siapa juga yang udah tengah malam balik ke Jogja gitu teman-teman, sendirian lagi. Karena kalau kalian tahu ya, ke arah Wonosari itu sepi banget beneran. Siang aja sepi, sore aja sepi, apalagi malam mana ada orang gitu teman-teman. So itu dia adalah kisah-kisah horor yang, atau kisah-kisah misteri yang ada di Jogja. Jadi kalian orang-orang Jogja pasti kayak nostalgia ya dengan kasus-kasus ini. Apalagi aku terutama dengan XX1 itu, wah waktu awal aku kuliah di sana di tahun 2013 itu dikasih tahu tuh XX1 itu gimana gitu loh. Padahal kalau kita lihat tempatnya itu bagus banget loh teman-teman. Itu kayak salah satu tempat tongkrongan anak-anak muda di sana. Oke? Jadi itu dia. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian pernah ngalamin kejadian horor di Jogja, atau kalian yang teman-teman yang ada di Jogja pernah ngalamin sesuatu yang horor di Jogja? Kalau misalnya kalian pernah ngalamin, coba kalian kasih di komen. Nah kalau misalnya di antar cerita-cerita aku tadi juga kalian pernah ngalamin, kalian kasih tahu di komen. Monggo, kita sering bercerita dan sering bersharing. Karena ketika kita sharing, ya kita saling menceritakan bagaimana pengalaman unik kita di Jogja. So, kalau misalnya kalian suka video seperti ini, kalian kasih thumbs up. Kalau kalian tidak suka, kasih thumbs down. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, apalagi teman-teman kalian di Jogja, biar kalian sedikit nostalgia lah, apalagi dengan pengalaman-pengalaman yang wadidaw jiwa di Jogja. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian ingin mendukung channel ini supaya aku lebih semangat lagi bikin video ataupun konten-konten yang menarik, informasi yang aku berikan juga menarik, silahkan langsung subscribe, kasih komentar, kasih kritik. Itu akan sangat membantu untuk bertumbuh dalam channel ini teman-teman. So, itu dia untuk Glass of Mystery kali ini. Glass Cookie out. Bye-bye.